Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Cybersecurity Management, Bapak Bambang Purnomo SMM. Perkenalkan, nama saya Safina Kalzum dengan NIM C1D1230030 dari Program Studi Bisnis Digital kelas D semester 4 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang studi kasus, yaitu serangan ransomware yang melumpuhkan Rumah Sakit Harapan Sehat di Jambi. Baik, untuk soal pertama yaitu analisis bagaimana data center yang tidak tepat berkontribusi terhadap serangan ransomware. Menurut saya, akar masalah dari serangan ransomware ini tuh adalah karena rumah sakit menyimpan semua data penting, termasuk rekam medis dan sistem informasi pasien dalam server lokal yang berada di dalam gedung rumah sakit. Data center seperti ini tidak mempunyai lapisan keamanan berlapis yang memadai, baik secara fisik maupun digital. Selain itu, sistem keamanannya juga sangat dasar, hanya firewall standar dan antivirus biasa. Hal yang paling fatal adalah adanya server yang terhubung langsung ke internet, tetapi tidak di-patch atau diperbarui ke versi keamanan terbaru. Nah, ini tuh membuatnya sangat rentan dan jadi titik masuk yang mudah bagi para hacker. Setelah berhasil masuk, tidak ada segmentasi jaringan untuk menahan penyebaran malware, jadi ransomware itu dapat dengan cepat menyebar ke seluruh sistem. Karena backup tidak dilakukan secara teratur dan tidak disimpan di tempat yang aman, rumah sakit kehilangan akses total ke data tanpa bisa pulih sendiri. Ini tuh merupakan contoh nyata bagaimana data center yang dikelola secara asal bisa berkontribusi langsung terhadap kerentanan serangan. Untuk soal nomor 2, yaitu peran penting fitur keamanan fisik dan logis pada data center modern beserta contohnya. Dalam data center modern, ada dua jenis keamanan yang sama pentingnya, yaitu keamanan fisik dan keamanan logis. Untuk keamanan fisik itu mencakup hal-hal seperti akses pintu yang dibatasi, penggunaan sidik jari, atau kartu akses, kamera CCTV 24 jam, alarm, dan sistem pemadam kebakaran otomatis. Tujuannya adalah hanya orang yang berwenang bisa masuk ke area sensitif. Sementara itu, keamanan logis mencakup fitur seperti firewall canggih, sistem deteksi dan pencegahan intrusi, enkripsi data, segmentasi jaringan, dan monitoring ancaman secara real time. Ada juga backup otomatis yang disimpan di lokasi berbeda atau di cloud. Semua ini tuh dirancang untuk mencegah dan meminimalkan serangan, serta memulihkan data jika terjadi insiden. Sebagai contoh, data center milik Google Cloud atau AWS menerapkan semua fitur ini secara ketat. Bahkan, penyedia lokal seperti Telkom DWS juga sudah menggunakan sistem serupa untuk menjamin keamanan data instansi besar di Indonesia. Kalau RSHS menggunakan layanan seperti ini, kemungkinan besar insiden ransomware itu bisa dicegah atau setidaknya tidak separah yang terjadi. Lalu untuk soal nomor 3 yaitu rancangan ulang infrastruktur TI RSHS termasuk data center pihak 3. Kalau menurut saya, Rumah Sakit Harapan Sehat itu perlu memulai dari merombak total cara mereka mengolah infrastruktur TI. Nah, hal pertama yang dapat dilakukan adalah memindahkan semua data dan pengolahan server ke data center pihak ketiga yang profesional. Mereka bisa menggunakan layanan cloud atau colocation yang sudah punya standar keamanan tinggi. Lalu, mereka harus menerapkan arsitektur Zero Trust, yaitu sistem keamanan yang tidak langsung mempercayai siapapun, baik dari dalam maupun luar jaringan. Semua akses harus diverifikasi terlebih dahulu. Ini tuh penting banget karena banyak serangan justru berasal dari dalam jaringan. Selanjutnya, rumah sakit itu juga harus menerapkan sistem patching otomatis, segmentasi jaringan untuk membatasi penyebaran ancaman, serta solusi backup dan disaster recovery yang dilakukan rutin dan disimpan di tempat berbeda. Dengan begitu, kalaupun terjadi insiden, sistem itu bisa dipulihkan dengan cepat tanpa bergantung pada pihak penyerang. Lalu, untuk soal nomor 4, yaitu langkah-langkah keamanan cyber tambahan yang perlu diterapkan. Selain infrastruktur data center yang lebih aman, ada beberapa langkah penting lainnya yang juga harus dijalankan. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan staf tentang keamanan digital. Banyak serangan justru berasal dari ada staf yang secara tidak sadar klik tautan berbahaya atau kirim data ke pihak yang tidak dikenal. Jadi, membangun kesadaran adalah langkah dasar yang sangat penting. Lalu yang kedua, rumah sakit wajib menggunakan multi-factor authentication atau MFA untuk semua sistem penting agar login tidak bisa diakses hanya dengan satu lapis password. Ketiga, rumah sakit harus memiliki cyber incident response plan yang tertulis dan diuji secara rutin. Supaya tahu harus melakukan apa jika serangan terjadi. Keempat, audit keamanan dan penetration test harus dilakukan secara berkala. Dan yang terakhir, sistem backup harus dilakukan secara harian, diuji dan disimpan di lokasi yang berbeda atau offsite. Kombinasi semua langkah ini tuh bisa sangat membantu dalam mencegah serangan di masa depan. Lalu untuk soal kelima, dampak jangka panjang dan bagaimana data center aman bisa meminimalkan resiko. Serangan ransomware seperti itu bisa sangat berdampak
panjang bagi rumah sakit. Yang paling pertama terasa adalah turunnya kepercayaan pasien. Jika data medis mereka bocor atau hilang, pasien tuh bisa merasa tidak aman dan lebih memilih untuk pindah ke rumah sakit lain. Hal itu juga bisa membuat reputasi rumah sakit jatuh, yang pada akhirnya berpengaruh ke keuangan dan operasional. Dampak lainnya itu adalah potensi tuntutan hukum karena dianggap lalai dalam menjaga data pasien, apalagi kalau sudah menyangkut pelanggaran privasi atau regulasi kesehatan nasional. Rumah sakit bisa terkena denda besar atau sanksi dari pemerintah. Nah, disinilah pentingnya memiliki data center yang aman. Dengan data center modern, rumah sakit itu bisa memastikan layanan tetap berjalan walaupun adanya serangan. Sistem bisa langsung beralih ke cadangan, data bisa dipulihkan, dan layanan pasien tidak terganggu. Dengan kata lain, meskipun tidak bisa menghindari semua serangan, rumah sakit itu bisa tetap bertahan dan meminimalkan dampaknya secara signifikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.